Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Lailatul Rahmadini dengan NIM 114230026. Kali ini saya akan membahas mengenai penilaian kinerja manajemen sumber daya pada PT Bell Foods menggunakan metode IRP atau Enterprise Resource Planning. Baik, pembahasan yang akan saya bahas yang pertama ada pendahuluan, yang kedua metodologi, yang ketiga hasil dan pembahasan, yang keempat ada analisis sistem IRP PT Bell Foods Indonesia, dan yang terakhir ada kesimpulan. Baik, yang pertama pendahuluan. Sistem IRP atau Enterprise Resource Planning merupakan suatu sistem teknologi dan juga informasi yang tersedia untuk mempermudah proses bisnis, mulai dari mengontrol dan juga mengumpulkan database. Data yang tersedia meliputi data manufaktur, supply chain, pemasaran, akuntansi, dan sumber daya manusia atau SDM dengan tujuan untuk dapat meningkatkan produktivitas dengan sedikit waktu yang dipakai. PT Bell Foods Indonesia merupakan perusahaan bisnis yang bergerak di bidang pangan, khususnya pada industri olahan, daging, dan makanan beku. Salah satu anak dari perusahaan Grup Cipta Kreasi Widya Usaha atau CKWU ini membangun serta menerapkan IRP pada bisnisnya dengan tujuan untuk menciptakan sistem informasi terintegrasi. Selanjutnya, metodologi. Baik, selanjutnya jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif, yang artinya sebuah penelitian yang luas dalam penggunaan data-data yang tersedia. Peneliti mengolah informasi yang didapatkan dari website resmi yaitu https://bellfood.com, kemudian mengolah informasi yang didapatkan dengan metode penelitian deskriptif untuk dijelaskan di artikel ini. Informasi yang didapatkan berkaitan dengan sistem Enterprise Resource Planning atau IRP pada PT Bell Foods Indonesia. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Baik, di sini menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, juga produk domestik bruto atau PDB Nasional Industri Pangan dan Minuman atas dasar harga berlaku atau ADHB akan menjadi 1,12 kuadriliun pada tahun 2021 dan nilai tersebut merupakan bagian dari 38,05% industri penyulingan migas atau 6,61% dari produk domestik bruto nasional, yakni 16,97 kuadriliun. Sedangkan pada tahun 2022, menurut BPS, PDB pada industri makanan dan minuman atas dasar harga konstan atau ADHK meningkat 3,57% dari periode 2021 dan mencapai 202,4 triliun. Selanjutnya ada penerapan sistem software IRP. Sistem IRP ini mulanya dikenalkan pada tahun 1990-an dan yang dimulai oleh PT Astra International dengan menggunakan SAP atau System Application and Product in Data Processing sebagai vendor. Kemudian sistem IRP terus berkembang dan PT Bell Foods mulai menerapkan sistem IRP ini adalah karena lamanya waktu yang diperlukan untuk menyiapkan data yang dibutuhkan petinggi perusahaan sehingga data menjadi telat dan keputusan terlambat diambil. Untuk mengantisipasi resiko tersebut,
Maka dilakukannya perundingan dan PT Belfood Indonesia memutuskan memilih IBM yang bekerja sama dengan SAP sebagai vendor pelaksanaan ERP di perusahaan Belfood. Selanjutnya, analisis sistem entrepreneur research planning. Dalam sistem ERP ada beberapa implementasi oleh banyak perusahaan dan di PT Belfood Indonesia sendiri menggunakan sistem IBM yang merupakan sistem hybrid ERP yang merupakan campuran antar on-premise ERP dan juga cloud ERP. Sistem ini memberikan solusi yang lebih efisien dan fleksibel dengan cara menggabungkan keuntungan dari dua sistem dan diaplikasikan kepada sistem ERP yang digunakan. Caranya adalah dengan menyimpan data di server utama perusahaan dan dapat diakses secara online serta dapat disanting secara online juga. Untuk rumusan permasalahannya, yang pertama ada kondisi pabrik yang sering terjadi pemadaman lampu secara bergilir. Selanjutnya ada perubahan karyawan juga menjadi masalah bagi perusahaan. Dan yang ketiga ada biaya ERP yang terkesan cukup mahal. Baik, selanjutnya faktor keberhasilan penerapan sistem ERP. Untuk memastikannya keberlangsungan dan optimalisasi sistem ERP disarankan penyediaan modem bagi karyawan, sosialisasi yang intensif, serta dukungan IT yang kuat. Dengan demikian, PT Belfood dapat terus meningkatkan efisiensi dan kualitas produknya. Keberhasilan implementasi ERP di PT Belfood didukung oleh beberapa faktor kunci, yaitu keputusan yang tepat berdasarkan analisis kebutuhan, pertimbangan efisiensi, biaya jangka panjang, komunikasi yang baik dengan vendor, juga pelatihan yang memadai bagi karyawan, serta keberanian untuk meninggalkan sistem lama dan beradaptasi dengan teknologi baru. Melalui langkah-langkah ini, perusahaan berhasil meningkatkan efisiensi kualitas produk dan juga daya saingnya di pasar frozen food. Baik, untuk kesimpulannya, sistem ERP atau Enterprise Resource Planning merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola data perusahaan untuk membantu organisasi berurusan dengan rantai pasokan, manajemen penerimaan, persediaan, pelanggan, pesanan, perencanaan produksi, pengiriman, akuntansi, sumber daya manusia, dan juga fungsi bisnis lainnya. ERP telah memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kinerja pada PT Belfood Indonesia. Namun, untuk mencapai potensi penuh dari sistem ini, perusahaan perlu memastikan ketersediaan listrik yang stabil, memberikan pelatihan yang berkelanjutan kepada karyawan, dan melakukan investasi dalam infrastruktur IT yang memadai. Mungkin cukup sekian penyampaian saya, semoga bermanfaat. Terima kasih, dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.